Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pagi hari ini saya panjenengan semua masih diberikan nikmat hidup, nikmat sehat, bisa melakukan sholat berjamaah, dilanjutkan majelis ilmu. Moga-moga seluruh amal soleh kita hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan tema, judulnya adalah ragam pola pikir yang salah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 3 pola pikir yang salah. Dan insya Allah nanti sisanya kita tambahkan 2 lagi, sehingga nanti genap menjadi 5 pola pikir yang salah yang kita temukan di dalam Al-Quran. Yang pertama, para jamaah sekalian, kita sudah bahas pola pikir tradisional atau konservatif, yaitu pola pikir yang dikendalikan oleh pola lama yang belum dipastikan kebenarannya. Entah itu keyakinan, entah itu budaya, entah itu berkaitan dengan cara ataupun karakter. Kalau di masa Nabi ini disebut dengan era yang disebut dengan masa jahiliyah, yang punya kebiasaan menyembah patung-patung. Termasuk juga pada masa Nabi Ibrahim, juga umatnya terbiasa menyembah patung-patung. Alasan mereka itu tinggalan nenek moyang, iku wis suwe, sudah lama, ora usah diubah. Padahal belum tentu yang lama itu benar, yang baru salah. Begitu pula sebaliknya, Pak, yang modern belum tentu benar, yang lama belum tentu salah. Makanya Quran mengajari berpikir kritis. Yang lama, tapi kalau memang itu salah, ya ditinggal. Yang baru, meskipun modern baru, tapi kalau salah, ya jangan diambil. Itu Quran itu cara mikirnya itu begitu, berpegang pada kebenaran. Nah, kemarin ya yang dijadikan dasar tentang pola berpikir konservatif, kalau mereka itu diajak, ya seperti disebutkan dalam Al-Baqarah, wa idza qila lahum, ketika dikatakan pada mereka ittabi'u ma anzalallah, ketika diikut ayo melu sing bener. Memang ini baru menurut orang Arab jahiliyah, wong Nabi ini datang baru, ya mereka sudah lama mengambil jahiliyah, mengajak untuk ke wahyu, mengajak untuk kebenaran, menyembah cuma satu Tuhan. Lalu mereka mengatakan qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abaana, kami itu ikut nenek-nenek moyang kami, wis suwe ngene iki, wis gak usah diubah. Meskipun kamu ngajak yang satu Tuhan, tapi kami sudah biasa nyembah banyak patung. Nah, ini dikritik oleh Al-Quran. Makanya pola berpikir konservatif itu karakternya, Pak, tipe-tipe orangnya itu suka menutup diri. Bahasa Quran menyebut dengan kata kafaru. Kafaru itu kafar, Pak, diambil oleh orang Inggris menjadi cover boy. Nah, penutup sampul tuh, Pak, namanya cover, tertutup dia. Biasanya konservatif atau tradisional ini caranya orang itu modelnya menutup diri dari hal-hal yang baru. Padahal hal yang baru itu bisa jadi benar, bisa jadi nanti membuat perubahan yang lebih baik, tapi mereka menutup diri. Karakter kedua, orang seperti yang menganut pola berpikir konservatif, defensif. Apa Pak defense itu, Pak?
bertahan, mempertahankan yang lama, tidak mau ngubah. Umpama ditekan Pak, mereka malah nanti jadi garang. Betul nggih? Nabi kan menyampaikan dakwah ke orang Arab jahiliyah Pak ya. Mereka bertahan apa enggak Pak? Bertahan, menolak, bahkan ngolok-ngolok Nabi. Nabi diolok-olok ekstrim, diolok-olok pendusta, diolok-olok seperti tukang dukun, tukang sihir dan sebagainya. Maka karakter kedua, mereka biasanya defensif. Yang ketiga, sulit berubah Pak. Tapi sekarang saya tanya, Al-Quran ngasih cara enggak Pak untuk mengatasi mereka? Ngasih jalan enggak Pak? Dikasih Pak. Kalau ketemu orang-orang yang berpikir konservatif, walau tenan, menutup diri, caranya itu ada 4. Ya, nanti kalau ketemu dengan mereka Pak, mereka diajak berpikir kritis. Jadi petunjuk Al-Quran, kalau ketemu orang-orang yang tradisional atau konservatif, yang biasanya meluai, gak pernah mikir, itu diajak berpikir kritis. Nah, saya sebutkan dalilnya Pak di Al-Quran. Yang pertama ini surat An-Nahl ayat 125, ud'au ila sabili rabbika bil hikmah, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Nah, hikmah ini kalau di dalam salah satu tafsir artinya adalah bihujjatin damigho, dengan argumentasi yang logis, yang rasional. Jadi mereka diajak untuk berpikir tentang sesuatu Pak, cek biasa mikir, gak melu wae, gak norok bontek jadi orang Madura, gak ikut saja tapi mau mikir. Ini An-Nahl Pak secara umum. Nah, di surat Al-An'am kisahnya Nabi Ibrahim Pak, berhadapan dengan orang-orang yang menyembah patung, yang mereka mengatakan ini peninggalan nenek moyang. Nah, Nabi Musa itu pakai hikmah Pak, dengan argumentasi yang logis. Gimana dengan hikmah itu? Pertama, Nabi Ibrahim itu merusak patung-patung yang disembah. Betul Pak ya? Terus cuma ada patung besar yang dibiarin Pak, ndak roboh, ndak hancur, tapi dikasih kapak. Nah ini berarti ngajak mikir apa enggak Pak? Nah ini strategi Pak, ngajak mikir. Nah itu nanti kalau dibaca Pak surat Al-An'am mulai dari ayat 60 sampai ayat 67, saya bacakan Pak ya. Qalu, mereka berkata, sami'na, kami mendengar, fatan, seorang pemuda, yadzkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ada pemuda ini yang sering disebut-sebut, rodok nggak masalah pemuda ini, kritis memang wong ini, tapi nggak masalah, jenenge Ibrahim, namanya Ibrahim. Qalu fa'tu bihi, sekarang datangkan Ibrahim, ala ayunin nas, di hadapan masyarakat ramai, la'allahum yasadun, biar mereka menyaksikan semua. Wis ditekan wae, didatangkan wae Nabi Ibrahim iki, karepe apa Nabi Ibrahim. Lalu kemudian mengatakan, qalu, mereka berkata, a anta fa'alta hada, Nabi Ibrahim, kamu yang sudah merusak patung-patung ini, wingi wis rapi, tertib, teratur, patungnya kok roboh kabeh iki, hancur kabeh, awakmu ta iki sing gawe gara-gara iki. Ya, fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Itu dialognya begitu Pak. Ya, ini berarti terjadi dialog Pak ya. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum. Nabi Ibrahim mengatakan, loh sing nglakoni lho, coba delok entah. Sing nggawa kapak lho gak aku. Coba sekarang aku kayak iki nggawa kapak apa ora? Ora. Lah iku patung sing gedhe nggawa kapak apa enggak? Nggawa. Loh, berarti sing hancurno sapa? Aku apa patung? Iya ya, loh Pak. Betul Pak ya? Nah ini yang namanya ngajak berpikir ya. Fas'aluhum ingkanu yang tikun. Ya, tanya saja pada mereka. Coba tanya patung-patung itu. Nek iso ngomong, ini ngajak mikir apa enggak Pak? Wong patung gak iso ngomong, gak iso gerak, ngono kok mbok sembah sih. Mereka kan mengatakan yo karo yo patung-patung, mau iku patung kok gak urip kok. Wong ana orang hidup kok menyembah orang mati. Faraja'u ila anfusihim,
maka mereka itu kembali pada diri mereka. Mikir maksudnya Pak. Jadi setelah dikasih pernyataan itu rodok mikir. Berarti tekniknya ngajak mikir apa enggak Pak ini? Ngajak mikir, cuma mikir sing kritis, sing rasional. Kemudian summa nukisu ala rusim. Mereka itu tertunduk Pak, kepala mereka itu begini Pak. Tertunduk. Iya ya. Nek wong Jawa jadi tenger-tengernya Pak. Ya, tenger-tenger Pak. Ya. Ini berarti sudah mulai muncul kesadaran ya. Lakot alim tamaha ulai yantikun. Kamu kan tahu Nabi Ibrahim, mereka kan nggak bisa bicara. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Qala afatak buduna min dunillah. Apakah kamu itu menyembah selain Allah? Ya, malayan faukum syai'ah. Nggak bisa ngasih manfaat sedikit pun buat kalian. Dan juga tidak bisa membahayakan sedikit pun buat kalian. Kenapa kamu sembah? Itu kalau dalam ayat yang lain Pak bunyinya, kalau ini kan versinya di masanya Nabi Ibrahim. Kalau versinya di masa Nabi Muhammad SAW, ayatnya itu bunyinya agak lain. Bunyinya begini Pak, kenapa lima tak buduna, kenapa kamu menyembah apa-apa yang kamu buat? Bukankah Allah itu menciptakan kalian dan yang menciptakan kamu buat? Kayu itu loh dibuat Gusti Allah, batu loh bahannya patung dibuat Gusti Allah. Kok nyembah bahane, kok gak menyembah penciptane? Betul lagi? Berarti ngajak berpikir kritis apa betul? Nah ini Pak, ini makanya kalau strategi untuk orang yang konservatif tradisional biasanya ngikuti kebiasaan budaya yang gak benar, itu memang solusinya diajak berpikir kritis. Yang kedua Pak, kalau ngajak berpikir ojo rame-rame banyak orang Pak, harus pendekatan personal. Ya, kenapa Pak? Kok harus pendekatan personal? Karena mereka dikungkung oleh opini yang berkembang penuh Pak. Mereka kadang-kadang takut berubah. Mereka kadang-kadang apa? Tidak mau berubah karena apa? Kok gak koyok pada umumnya. Maka solusinya Pak, kalau ketemu orang yang konservatif, yang suka tahayul, suka apa namanya, yang sirik-sirik itu loh Pak. Lah itu pendekatannya jangan ngobrolnya pas banyak orang, apalagi di kelompoknya, nggak nyambung Pak. Pendekatannya harus personal. Kita lihat kisahnya sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab kan awalnya juga konservatif Pak, tradisional, ngikuti aja budaya Arab. Beliau mendapat hidayah itu ketika beliau tidak berada pada kaumnya, tapi ketika beliau itu mendatangi adiknya yang sudah masuk Islam terlebih dahulu, lalu mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh suaminya dari adiknya itu, surat Toha. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan kepada engkau Muhammad Al-Quran membuat kamu sengsara. Jadi Quran yang dibawa ke Arab ini bukan untuk menyengsarakan bangsa Arab, menyengsarakan orang jahiliyah. Quran ini untuk memperbaiki keadaan. Akhirnya dapat hidayah apa betul Pak? Loh dapat hidayah Pak. Lagi sendirian, kemudian mikir, akhirnya dapat hidayah. Makanya saya simpulkan Pak, kalau dengan orang yang tradisional nggak bisa dengan banyak orang. Pendekatannya itu harus personal. Yang ketiga Pak, bertahap bukan frontal. Jadi jangan kalau diskusi sama orang konservatif, ojo diserang kabeh Pak. Diserang kabeh malah ngene deh. Defend Pak, mempertahankan ngene deh. Lu. Iki sing wis biasa ket biyen nih. Wis puluhan tahun berlaku kok iso dilok-lokno iku. Sopo awakmu wis gak cedek ngelokno misan. Ya Pak. Nomor 2 gak dilakukan dan ngelakukan nomor 3. Frontal misan. Loh gak sesuai kaidah. Harus bertahap Pak. Nggih. Yang ini yang dilakukan oleh Wali Songo. Ya, ini yang pernah dilakukan oleh Wali Songo ketika mendekati orang-orang yang sedang dikendalikan oleh konservatif. Dulu masyarakat Jawa kan konservatif toh Pak Ki. Terbiasa dengan budaya lama, tapi dengan datangnya Islam itu dikasih perubahan.
Biasane ini ono kelahiran, niku nek slametan niku digawe nang kuburan, digawe nang rumbuk-rumbuk. Akhirnya oleh para wali songo itu dialihkan, ojo digawe nang kuburan rek. Gak popo memperingati hari lahir wong Nabi saja ditanya 5 sumta yaumul isnen. Kenapa Nabi jenengan kok puasa hari Senin? Yaumun wulidtu fi. Hari Senin itu hari aku dilahirkan. Aku bersyukur dengan berpuasa. Saya diubah ojo digawe nang kuburan. Muspro mosok dipangan karo wong sing wis mati ora iso kok. Paling ya dipangan karo arek-arek sing cangkruan ngono. Kok guyu Pak jenengan koyo wis ngerti nang desa Pak. Sing rada nekat-nekat lho Pak. Ah iku biasa dipangan dhewe, timang gak diombe karo mbae tak ombe dhewe gitu. Lah itu namanya apa Pak? Ya begitu Pak, ya. Makanya caranya bertahap. Makanya ulama dulu kan mengalihkan. Akhirnya kelahiran weton itu digunakan sedekah Pak. Ya, disedekahkan kepada tetangga, disedekahkan kepada orang-orang yang kekurangan. Jadi amal soleh apa enggak Pak? Amal soleh. Kalau Nabi pakai puasa, lah apa semua orang kuat puasa? Yuk gak mesti kuat Pak kalau amal soleh puasa. Yuk diganti karo sodako. Berarti ini penuh hikmah enggak wali songo ini Pak? Penuh hikmah Pak. Nah ini namanya bertahap. Dan yang keempat Pak, butuh kesabaran. Ojo ndang-ndang Pak. Wong ini mengukar dan mengurat di dalam jiwa kok pengen ndang-ndang berubah. Kadang-kadang perlu tirakat di sholat hajat 2 rakaat Pak, agar keluarga besar kita ini jauh dari kesirikan. Berarti tenanan apa enggak Pak mengubah nih? Tenanan, butuh kesabaran. Tapi nek ngubah terus muring. Kira-kira kerabatnya berubah apa tambah panas? Itu tambah panas kok. Wong wis atos, atine peteng sampean kayak emosi. Gimana Pak? Peteng, atos ditambah emosi. Kira-kira tambah empu apa tambah meledak? Wis ngerti loh teori ini jane. Wis muga-muga sadar sing ngrungokno video iki. Jika ekstrim. Nomor 2, pola pikir emosional. Nah, jadi kalau emosional ini dikuasai, pola pikir yang dikuasai oleh pengennya, padahal pengennya lo gak mesti bener. Ambisinya, padahal ambisinya lo gak mesti bener. Atau dikuasai perasaan Pak, seneng sama benci. Makanya di Al-Quran sampai mengatakan, janganlah kebencian kalian pada suatu kaum membuat kalian memutuskan perkara dengan tidak adil. Berbuat adillah, karena adil itu dekat dengan ketakwaan. Ini kan peringatan Pak. Seorang hakim kalau memutuskan berarti mikir apa batin? Mikir berarti. Nek mikir ojo manganggo emosi rek. Engko nang sing terdakwa iki musuh bebuyutanmu. Terus parono mbok gelekno pasal-pasal yang memberatkan. Padahal gak memenuhi syarat. Iki Pak nggih. Oh, nama baikmu jadi turun nih. Iki lulusan profesor endi? Gara-gara emosi kok salah dalam menetapkan keputusan. Lho, balik nang awake dhewe. Emosional. Nggih. Nah, dalilnya ini Pak, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Jihad dulu diwajibkan kepada Nabi karena Nabi diserang, Nabi diperangi, ya harus bertahan, harus membalas. Ini wajib hukumnya. Ojo dikai pipi kanan, ditapo terus dikai pipi kiri, terus ngarep, ya entek awakmu. Ya agama Islam nggak begitu, gitu. Ya memang kalau waktunya tegas dan keras, ya tegas dan keras. Karena waktunya harus tegas dan keras. Waktunya damai ya damai. Waktunya mengalah ya mengalah. Tapi semuanya itu ada kriterianya. Itu. Ngapunten Pak. Doakan jelek kepada orang kafir itu boleh nggak Pak? Nah, ini ojo ngomong boleh dan tidak Pak. Ya harus lebih detail lagi. Konteksnya apa? Nih lagi perang Pak. Yo dongo nih mesti elek, hancurkan. Porak-porandakan yang ngono nih perang. Tapi nih gak perang Pak. Mereka itu objek dakwah. Yo jadi dongakno mati, nih mati sopo terus didakwai meneh. Lho, ya. Makanya Islam itu ngajari itu konteksnya perang atau konteksnya lagi nggak perang. Mereka jadi objek dakwah. Saya tanya, Nabi ketika orang-orang jahiliyah itu nentang, kadang ngantemi, bukan ngantemi kue Pak,
ngantem karo kerikil iku ditangkep, ngantem kerikil sampai berdarah. Nabi mendoakan jelek apa mendoakan hidayah? Oh, mendoakan hidayah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Betul Pak? Itu. Nah, makanya ini Pak, ya supaya kita ini tidak emosional, memang butuh ilmu yang banyak supaya tetap proporsional. Nah, para jamaah sekalian, orang yang berpikir emosional nanti jangan perhatikan, tipenya biasanya reaktif dan spontan. Ono opo ngono langsung nyengak, ono opo langsung komen, terus komen itu gak tepak. Ada nggih model-model reaktif kayak ini? Jenengan nih masih begitu nggak usah ngacung Pak, ya ndak boleh nunjukkan aib ya. Itu reaktif. Yang kedua, biasanya ndak rasional Pak, ucapannya itu banyak yang ndak rasional. Yang ketiga, biasanya orang emosional lebih egois. Sing didelok iku penginku, karepku, harapanku. Betul Pak? Ngapunten, misalnya suami itu bilang, wis muga-muga yo yang yo untuk proyek iku teko yo sampean siapno njaluk opo. Itu ngasih harapan apa ngasih janji apa ngasih apa itu berarti Pak? Cuma ngasih harapan Pak ya, nggak menjanjikan untuk melakukan sesuatu. Terus tiba-tiba Pak, bulan depan berikutnya suaminya bilang ternyata proyeknya gagal ya gak sido. Kira-kira sing wedok iku menerima apa kadang emosi Pak? Kok jenengan kok mesem Pak? Itu kalau reaktif Pak, spontan, langsung emosi, itu berarti terbiasa berpikir emosional. Padahal duduk perkaranya dulu itu loh, cuma ngasih harapan, bukan ngasih janji. Karena namanya proyek itu kadang-kadang bisa berhasil, kadang-kadang bisa tidak. Nah itu yang dinamakan apa Pak? Egois. Mikirnya itu lihat dirinya, belum melihat apa adanya. Ini yang namanya emosional. Nah ngapunten, kalau berhadapan dengan orang seperti ini Pak, ada 4 Pak yang dilakukan. Pertama, dengan orang begini itu dinetralkan dulu emosinya. Jenengan jangan jelaskan perkara yang lain, emosinya tadi itu dinetralkan dulu. Ya, misalnya tadi kecewa dengan proyek. Ya bilangnya begini, tenangnya biasanya rotok gagal itu ini oleh meni rapelan ngono itu biasanya ngono ditunda ngono itu terus rapelan. Aku gak ngomong gaji 13 loh Pak ya, pokoknya rapelan. Nah ya rapelan, betul Pak? Kira-kira kalau dikasih ucapan begitu emosinya turun apa enggak Pak? Turun ya. Dengan orang emosional itu Pak harus diturunkan emosinya, baru kita ngomong tentang solusi. Ngapunten nggih. Misalnya ada yang konsultasi dengan jenengan, terus orangnya itu emosi, kecewa, ada jengkelnya, ada marah. Kira-kira jenengan langsung ngasih solusi apa diredam dulu emosinya? Pripun Pak? Ya diredam dulu Pak. Jenengan tuh kalau orang kecewa, jengkel, benci, terus jenengan kasih tausiah, gak melebu Pak tausiah. Terus komen nih, iyo sampai enak ustad, bojo sampean ya ustadah. Nah aku, ngono komennya Pak. Apa gak rada angel aku ngomongi wong koyo ngene. Ya karena salah SOP Pak. Ya, dengan orang yang curhat emosina wake koyo ngene iki gak langsung dikasih sabar ya gak ngono langsung Pak. Kudu diturunkan dulu emosinya, diredakan dulu sampai dia itu damai, baru nanti dikasih tahapan solusi. Ya, ini soalnya penting Pak. Jenengan punya anak-anak kan kadang-kadang kan Pak emosian toh Pak nggih. Nah itu diredakan dulu baru dijak ngomong. Ojo pas emosi terus dijak ngomong. Ngapunten, pas emosi dijak ngomong tentang masalah, kira-kira tambah ruwet apa tambah mari? Baru memang kaidah ilmunya itu nek orangnya itu tipenya berpikir emosional, itu dinetralkan dulu emosinya. Yang kedua, baru didekati dengan yang enak-enak apa enggak enak? Ya enak, sampai nyaman, lerem itu. Yang ketiga, baru Pak nek wis nyaman, lerem, baru dijak mikir. Saya tanya Pak, urutan ini betul apa enggak Pak urutannya? Ya karena ini dalam psikologi begini ya Pak, dalam kejiwaan ya begini kok, dan Quran juga begitu. Bahkan jenengan ketika emosi itu tidak boleh ngomong. Fa idza ghadiba ahadukum falyaskut.
Jika kamu lagi marah, kamu hendaklah diam. Ojo langsung komen, ojo langsung tausiah. Nek marah, diam sih, menenangkan diri. Ojo langsung anak ikut dikandani, ojo Pak. Engkau sing mlebu emosine, bukan tausiah. Kok rodok lenger-lenger Pak isu-isu ini. Iya ya jane ya, tapi kebiasaannya kok ya ngono ket biyen. Nggih. Betul Pak nggih? Nah, baru kalau dengan orang emosional Pak, itu perlu diperluaskan perspektif. Karena orang emosional itu biasanya wawasannya, perspektifnya itu kurang luas. Ya, tentang masalah itu kurang luas, kurang lengkap. Dalilnya apa Pak? Dalilnya surat Al-Kahfi ayat 68. Kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi kubra. Bagaimana kamu bisa sabar atas sesuatu yang kamu nggak punya pengetahuan yang cukup tentang yang kau sabari. Betul Pak? Nah, ini tekniknya ya. Soalnya aku kok jelas, Ustadz aku jelasnya pola pikir yang salah tapi gak diajari cara untuk mengatasi, nggak PR makanya tak lengkapi Pak presentasiku nih. Rongulan gak ketemu ngelengkapi presentasi ternyata. Akhirnya ketemu meneh sawo tambah lengkap. Ini Pak nggih. Nah, yang ketiga, pola pikir terhipnotis. Kalau terhipnotis itu Pak, pola pikir yang dikendalikan oleh kesan yang mendalam. Koyok ABG terkesan dengan Korea, budayanya, filmnya, sampai cinta ini dramai, itu kena hipnotis dah. Ya, ada juga yang kena apa? Marketing tertentu sampai terhipnotis, kayak iso metu Pak. Wis ngono wae, ya. Ada lagi yang cowok ndelok cewek padahal menurut kita Pak bijine ku 7 jare dhek songo Pak. Ya. Didelok kan rodok pesek, cuma dia itu melihatnya secara holistik. Jadi sedep jare dhek ngono Pak. Ya apa orang sudah kesan mendalamnya itu sedep ya, tapi jare bapak iku pesek. Iya Pak. Itu namanya udah terhipnotis Pak. Sudah ada kesan yang mendalam ya. Nah, pola pikir yang terhipnotis ini biasanya Pak, daya kritisnya jadi lemah. Nah, punten nggih. Jenengan nek ten mall kali istri jenengan, terus delok barang, jenengan iku wis pengalaman karo barang iku. Tapi kata istri jenengan, iki apik Mas, tawa menu apik pokoke, karo pokok iki, pokok iki. Padahal sampean ku menurut ilmu, oh rayang, iku gak apik, yang iku ngene-ngene, yang aku lho tahu ilmune, aku pernah belajar. Kira-kira Pak, bojo sampean niku nuruti sampean apa tetap kekeh sama yang itu? Pak, iki biasanya sering ngajak nang mall lah. Ya Allah, katanya model-modelnya gak pati kuat nih nampingi wong wedok nang mall. Nggih. Para jamaah sekalian, itu kalau sampai kekeh Pak, padahal secara kaidah ilmu itu namanya berarti sudah ketarik. Namanya sudah ada kesan yang mendalam, terhipnotis. Itu. Nah, para jamaah sekalian, ya di dalam Al-Qur'an sendiri itu diinformasikan. Ada yang namanya takjub, terpesona dengan sesuatu, padahal itu buruk. Surat Al-Maidah ayat 100. Qul, katakanlah, ya la yastawil khabitsu wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabis. Katakanlah tidak sama antara yang buruk dengan yang baik. Sekalipun kebanyakan yang buruk itu menakjubkan, ajaba, terpesona. Soalnya Bapak, sekarang nih di dunia modern yang buruk-buruk itu dipoles, diperindah, di-entertain sehingga kesannya itu luar biasa, nyaman dan bagus. Kayak begini ada nggak Pak di dunia kita modern ini? Ada. Itu kalau dalam bahasa Al-Quran, setan itu menghiasi yang buruk-buruk itu dengan yang indah-indah, sehingga orang itu menganggap itu baik, menganggap itu wow, tren ya, lalu diambil Pak. Ini yang namanya sudah terhipnotis. Coba perhatikan Al-Quran. Quran mengatakan apa? Fattaqullaha. Ojo didelok nyamane tok rek, ojo didelok indahe tok rek. Arek-arek enom iki melu budaya-budaya yang disebarkan lewat dunia maya, lewat internet, lewat televisi. Ojo didelok waunya tok. Gen Z ini kan rata-rata lihatnya apa Pak biasanya? Waunya kan Pak. Dan tuh orang-orang barat paham, kalau saya menyerang budaya daripada kaum muslimin, aku kedunggai entertain. Betul Pak? Entertain itu macam-macam Pak.
Ya, game dibuat menarik perhatian supaya waktunya itu habis dengan hanya sekedar game, tidak proporsional. Sampai terhipnotis nggak Pak? Terhipnotis kan, terhipnotis itu levelnya nanti sampai kecanduan. Itu ada orang tuh kecanduan film Korea, ada kecanduan minuman keras, ya ada macam-macam bentuk kecanduan itu. Kecanduan game juga ada. Nah, Quran mengatakan ya, fattaqwa ya ulil albab. Itu pakai ulil albab. Maksudnya apa? Gunakan berpikirmu. Jangan gampang tersabotase yang terpesona dan menakjubkan. Para jamaah sekalian, ini Quran berarti dengan kita ini jadi petunjuk apa enggak Pak dalam hidup ini? Jadi petunjuk supaya kita nanti tahu memetakan Pak, bahwa ternyata yang sedang terjadi ini kayaknya indah-indah, bagus-bagus, tapi di dalamnya mengandung kejelekan. Maka jangan gampang tertipu. Ngapunten Pak, model seperti ini pernah dilakukan setan ketika Nabi Adam berada di surga. Ibu Hawa ini kan tertarik toh Pak dengan buah khuldi. Makanya ini dimanfaatkan oleh setan untuk ngasih nasihat kepada Nabi Adam. Nabi Adam, kamu sebenarnya dilarang makan buah khuldi ini kan sebenarnya supaya kamu itu tidak kekal. Padahal kamu loh, termasuk istrimu loh, pengen kekal. Ini Bang, aku ini penasihat yang nyata. Terpengaruh nggak akhirnya Pak? Loh, terpengaruh. Itu yang dinamakan jurus tipuan. Setan itu kalau menggelincirkan manusia, salah satunya menggunakan jurus tipuan. Yang terkena akhirnya punya namanya pola pikir yang terhipnotis. Orang yang terhipnotis Pak, pola pikirnya minim kendali diri. Ngapunten, enten remaja sudah terhipnotis sama budaya Korea. Ono konsere, kira-kira wong tuane ngelarang, tetap berangkat apa? Berarti etika adab itu sudah diterjang Pak. Dia nggak punya kendali diri, mana yang lebih utama, mana yang tidak. Ini kalau sudah terhipnotis. Yang kedua, ya tidak rasional. Coba bayangkan seluruh aksesorisnya, sak foto-foto ini ditempel nang kamar. Ngono iso luwe teko siji Pak. Iso ngentekno puluhan juta. Padahal itu bukan barang primer, kan ngoten Pak nggih. Orang itu kalau rasional kan ada urutannya Pak ya, primer, sekunder, tersier, kan gitu nggih. Mana yang penting, mana yang paling penting, kan gitu nggih kalau rasional. Ini enggak Pak. Nah, itu yang namanya terkena cara berpikir hipnotis, dikendalikan. Yang ketiga, ya mesti subjektif Pak. Ya, orang terhipnotis itu mesti subjektif. Aku seneng loh. Sampai gak seneng ya wis. Pokoknya aku seneng. Loh, tapi larang loh. Larang ya wis kok pokoknya aku seneng. Enten nggih model-model ngono niku. Ya, tapi wonge gak teko ketaan nggih. Nah, cara merubah Pak, ini penting. Nanti soalnya ya ini kan kita pakai juga untuk ngatasi klien-klien, terutama ada ibu bapak yang akhirnya konsultasi gara-gara anaknya terpengaruh budaya apa, terkena kecanduan apa sampai nggak bisa melepas. Nah, untuk yang berpikir hipnotis ini Pak, butuh yang namanya pendekatan personal Pak. Jenengan harus dekat dulu dan nyaman dulu, nggak boleh ngomong-ngomong mengusik-ngusik perkara-perkara yang dia sukai, meskipun itu salah Pak, jangan diusik dulu. Kenapa? Karena bondingnya dia itu sudah diikat sama perkara dari luar itu. Nah, kita itu kan pendekatan personal itu dalam rangka apa? Menarik supaya bonding dan ikatannya kembali kepada kita. Jadi kan gini Pak, kalau di keluarga itu Pak, keluarga jadi magnet buat anak-anak seperti layang-layang. Saya soalnya waya layang-layang ini Surabaya itu. Ya wakai layang-layang. Anak kita tuh kayak layang-layang Pak, selama talinya berada pada pegangan kita, meskipun ditorak tarik karo zaman gak karu-karuan, nek dekat sama kita, orang tuanya, kita masih bisa menjadi penasehat, kita masih bisa menjadi coach gitu. Tapi kini karo wong tua iku pedot terus ketarik, terhipnotis sama luar Pak. Angel Pak. Ini kasus-kasus klien tuh rata-rata begitu. Nek wong tua nih gak iso cedek dekat kembali sama anaknya, yo gak iso ditarik kembali. Apa maneh wong tuane wis muangkel gak karu-karuan. Padahal ada hadis Nabi, ridonggo firridol walidain, jangan sampai hilang ridho kepada anak walaupun anaknya sekarang lagi
Salah. Sak nakal-nakalnya anakmu, nek awakmu masih ridho iku anakmu, sak ditolong Gusti Allah. Betul apa betul? Betul Pak. Pokoknya jangan jengkel, jangan mangkel dulu. Memang sekarang anaknya lagi ditarik sama budaya, sama zaman yang rusak. Kalau mau menarik kembali, orang tuanya ini harus ridho dulu. Ya Allah, matur nuwun pun dikasih anak. Ya walaupun anaknya sekarang masih nakal, memang ada di dalam Quran, inna min azwajikum wa auladikum aduwalakum, ada pasangan hidup dan anak kalian musuh buat kalian, fakhdaruhum, hati-hatilah menyikapi kalau sudah menjadi musuh, wa inta'fu wa tasfaku, kalau kamu mau memaafkan. Loh, solusinya loh Pak, memaafkan dulu. Berarti memaafkan itu ridho apa mangkel Pak? Ridho. Pokoknya hatimu tenang sih, ojo mangkel. Nek gak mangkel kon ndonga, iso nyambung nang atine anak. Meskipun awakmu gak lapo-lapo, karena doanya orang tua itu mustajab buat anak. Tapi nek sampean mangkel yo gak nyambung, Pak. Atimu gawe mudhun meneh. Jare malaikat ambune basin, sik mangkel wonge. Loh, tapi nama baik saya Ustaz, dengan anak-anak kalau ini gimana? Ya kok nama baik? Ya itu ujian supaya kamu gak sombong, gak sok-sokan, cek rendah hati. Saapi awakmu dadi guru, iso minterno wong akeh. Anakmu dhewe lho gak iso mbok pinterno, betul. Ngono lho maksude. Ya cok sok-sokan. Padha wae ustaz yo ngono, cok sok-sokan. Anakmu yo iso tak gawe nakal lho, ade macam-macam lho. Ngomong awakku dhewe barang wae. Kita bagi. Alhamdulillah, waduh mikir kabeh. Ya Allah. Yang kedua ya, kalau sudah terhipnotis Pak, langkah yang kedua Pak, harus pinter-pinter mengalihkan fokus kepada yang lain Pak. Harus dicari alternatif. Itu. Jadi kalau sudah dekat kan nanti kita cari alternatif. Cek fokusnya tidak lagi kepada yang berbahaya atau yang buruk. Itu. Yang ketiga baru Pak, nek rodok petal itu apa Pak? Rotok pedot, agak putus dengan yang nggak baik itu baru Pak bisa kita ajak mikir. Betul apa betul? Ini teknik begini nih kita pakai Pak dalam konseling Pak. Ya, untuk menyelesaikan kasus-kasus sesuai dengan topik masalahnya. Baru digugah kesadaran dan itu butuh kesabaran. Wong noto pikiran orang itu, noto pikiran kita butuh waktu. Apalagi noto pikiran wong liya, noto pikiran anak ya butuh waktu, butuh kesabaran. Nah sudah 3 Pak. Nah, sekarang yang keempat ya, ada 5 kok. Dereng suruh nih. Oh masih jauh lagi. 5 Pak, kakek kok. Tenang, jangan tetap bertahan Pak, jangan sampai ngantuk dulu Pak. Ya Allah. Muka-muka dapat pahala semua ya Allah. 4, cara berpikir konvensional. Ya, apa itu berpikir yang dikendalikan oleh pendapat umum, tren atau mayoritas orang? Ya. Nah, ini disebutkan secara khusus Pak di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 116. Ya. Yaqulu ta'ala li Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukhdiran an taati aksarin nas. Memberikan kewaspadaan, warning untuk mentaati kebanyakan manusia. Karena mayoritas belum tentu benar. Umumnya manusia belum tentu benar. Ayatnya wa in tuti' aksara mang fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan dari orang-orang di muka bumi, maka mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Nah ini peringatan supaya tidak mudah-mudah mengambil pendapat umumnya orang, karena pendapat umumnya orang belum tentu itu benar. Pendapat sedikitnya orang belum tentu salah, karena ada ukuran kebenaran. Ini berarti Islam mengajari kritis apa betul? Kritis, umpama gak ngajari kritis, melu wae kok umumnya apa ya? Umumnya apa? Melu wae. Iku kira-kira perasaan apa mikir, Pak? Perasaan, nggak ngelatih mikir. Nek ngelatih mikir, ya didelok-delok sing dielui bener apa enggak. Ojo kabeh ngono terus kene melu, ya nek kabeh bener, nek kabeh salah.
Betul apa enggak ini? Nah, ini yang dinamakan pola pikir yang salah, namanya konvensional. Nah, karakternya Pak, kalau orang itu berpikir yang konvensional, biasanya orangnya nggak mandiri dalam berpikir, ya, meluan, nggak terbiasa berpikir, nggak punya pendirian, nggak punya kemandirian. Akhirnya apa? Ya nggak pernah kritis Pak. Ono opo pembicaraan opo. Sopo sih, Gus, kini uang opo sih, kita main ikut aja lah. Kita nih sopo sih. Akhirnya apa? Nggak kritis. Tipe orangnya nggak kritis. Melihat sesuatu, mendengar berita, ada keadaan di kampung apa, itu nggak kritis. Yang ketiga, biasa nih gak kreatif. Biyen wis ngene, kebanyakan wis ngene, gak usah lah nggak sing anyar. Ini namanya konvensional. Ya memang tidak kritis, ya tidak kreatif. Nah, untuk menyadarkan orang seperti ini, tekniknya gimana? Pertama, ya, memang butuh yang namanya pendekatan personal, karena orang yang biasanya ikut konvensional ini orang yang memang susah untuk diajak berpikir, Pak. Jadi perlu dituntun. Makanya yang nuntun ini adalah orang yang nyaman buat dia. Butuh pendekatan personal. Yang kedua, melatih mandiri dalam berpikir. Biasanya ngasih challenge, Pak. Pertanyaan. Nah, menurut kamu ya apa? Aku gak ero ya apa? Ya gak apa-apa, masih salah-salah gak apa-apa, kan ono aku. Ya aku bisa tak koreksi. Ini namanya melatih apa? Kemandirian dalam berpikir. Cek wani mikir. Ya. Soalnya orang-orang yang hanya apa namanya? Taklid buta, Pak. Itu biasanya kesehariannya itu jarang mikir. Terkena yang namanya penyakit namanya taklid buta. Ikut saja tapi nggak tahu alasannya. Orang yang pinter itu ngikut saja apa ngikut tapi tahu alasannya, Pak? Yang mana, Pak? Ngikut tahu alasannya. Ngikut tahu alasannya, itu. Nah, tapi yang konvensional ini ngikut tapi nggak tahu alasannya. Makanya harus dilatih mandiri dalam berpikir. Nanti kalau sudah bisa baru dinaikkan namanya berpikir kritis. Kalau ada masalah, kita boleh kritis terhadap masalah tersebut, gitu. Nah, termasuk nanti yang keempat, melatih berpikir kreatif. Satu masalah bisa diselesaikan dengan 5 cara, 6 cara, 7 cara, sehingga perspektifnya lebih luas. Itu yang keempat, Pak. Nah, yang kelima, terakhir, melek, saya ngomong terakhir, cara berpikir yang subjektif, ya, yaitu cara berpikir yang dikendalikan oleh fanatik, oleh persepsi person tertentu. Ya, ini kasusnya apa para jamaah sekalian? Nanti dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 30 dan 31. Ya, wa qalatil yahudu Uzairu binullah wa qalatin nasara al-masihu binullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anaknya Allah, sedangkan Al-Masih, Isa Al-Masih adalah anaknya Allah, itu orang-orang Nasara. Dalika qauluhum bi afwahihim. Itu adalah omongan yang muncul dari mulut-mulut mereka. Kenapa Quran mengatakan mulut? Karena ini keluar tanpa melalui pemikiran. Itu bahasa Quran itu begitu, Pak. Jadi ya memang kudu diomongi rada kasar titik. Iku metu teko apa lambene mulutnya, itu maksudnya supaya kroso itu. Nah, coba ayat bawahnya itu menyebutkan ittakhadu ahbarahum wa rubbanahum arbabam min dunillah. Kenapa mereka kok cuma ikut saja? Karena mereka itu menjadikan rahib dan pendeta itu seperti Tuhan-Tuhan selain Allah. Pokoknya dimelui, diikuti tanpa kritis. Berarti fanatik nggak sama pendetanya ini, Pak? Itu nggak terbiasa mikir, Pak. Ini yang dinamakan fanatik pada person. Sama, Pak, ngapunten nggih, ya. Kalau kita ini ngaji seperti ini, kita nggak boleh fanatik pada satu ustadz, Pak. Harus membandingkan dengan berbagai ustadz yang lain, lalu mengambil yang terbaik. Karena mereka yang caranya begitu, mereka yang dapat petunjuk, akhirnya nggak kena fanatik. Nanti buka dalam surat Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una aksana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika ulul albab. Orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengambil yang terbaik
dari berbagai perkataan. Merekalah orang yang dapat petunjuk dari Allah, merekalah orang-orang yang ulul albab, menggunakan akal sehatnya. Jadi kalau sudah kena yang nomor 5 Pak, paham, nggak gampang-gampang Pak nyesatkan orang gara-gara berbeda sama dirinya, nggak gampang-gampang membid'ahkan ya ketika berbeda dengan dirinya. Misalnya, ngapunten, sholat subuh pakai kunut, bener apa enggak Pak? Sholat subuh nggak pakai kunut, bener apa enggak? Sing nggak bener itu sing nggak sholat subuh, soalnya Pak, dua-duanya itu masing-masing pendapat ulama, yo ngerti bahasa Arab, yo ngerti hadis Quran. Karena itu masalah al-mukhtalaf, perkara yang diperselisihkan oleh ulama. Di dalam kitab Asbah wa Nadhair, Imam Suyuti mengatakan la yungkaru al-mukhtalafu fi wa innama yungkaru al-mustama'u alaih. Tidak boleh diingkari perkara-perkara yang masih diperselisihkan ulama. Maksudnya nggak boleh diingkari, jangan disesatkan, jangan dibid'ahkan. Oleh bid'ah neraka wanita awakmu kok neraka wong. Engko situ pakai kopiah, situ gak pakai kopiah, terus manu situ neraka. Engko nang surga padha mlebu surgane ya apa lho, kaget. Lho, ternyata sing pakai kopiah karo sing gak pakai kopiah tetep mlebu surga. Ngono lho. Mbuh iki sing fanatik iki. Traweh 11 ngomong setahun pisane 11 kaya gak niat. Engko sing situ 23 cepet misan iku niat salat ora lho. Kuwi dilokno kabeh. Itu soalnya apa? Dek gak terawih nang perapatan dek itu soalnya terawih ngelok notok. Ini nomor 5 ini saya tekankan Pak, supaya kita itu tidak kena yang fanatik person. Itu ulama itu mengatakan ra'yi shawab yahtamil khata, pendapatku itu benar tapi masih mengandung kesalahan. Wa ra'yu ghairi, pendapat selain aku itu salah tapi mengandung nah ini loh Pak, ulama loh, madhab itu kaidahnya begini. Kini loh bahasa Arab gak teteh, maca Quran ya gadul, sok-sokan. Ya, mumpung direkam mbuh dirungokno sapa. Wis muga-muga dapat hidayah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu nggih pertemuan kali ini ya. 2 bulan gak ketemu rotok kangen iki ya. Muga-muga kangen yang barokah. Muga-muga ilmu manfaatnya ke saya dan panjenengan semua. Amin ya rabbal alamin. Tutup dengan istighfar. Ada pertanyaan? Oh nggih, monggo. Pertama terkait dengan karakter dan atau itu lebih dominan bawaan lahir atau karena terbentuk oleh proses. Ini luar biasa pertanyaan ini. Ini pertanyaan psikologi Pak. Kalau dalam dunia psikologi termasuk juga dalam psikologi Islam Pak, ya karakter itu terbentuk oleh 2, ada nature ya, ada nurture. Kalau nature itu genetik, gen bawaan. Ini warisan. Ya, kita nggak bisa milih Pak. Nanti yang diwariskan tuh gennya apakah kita nggak bisa milih. Apa gen temperamen, apa gen kemelekatan karo sesuatu. Ada nggak Pak? Anak kecil itu ketika punya mainan dicowokel Pak, digawa koncone gak oleh sampai nangis, ada nggak? Ada. Ya itu memang bawaan genetik. Ada juga yang diambil jarno kok malah seneng nggak apa-apa sampai lali malah di mainanku gak dikobrol. Ada Pak, model anak model gitu. Nah itu gen Pak. Nah cuma ada juga yang namanya nurture, program lingkungan. Nah disebut dengan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah ini tafsirannya kalau dibaca dalam syarah hadis banyak Pak. Ada yang mengatakan fitrah itu tauhid, padahal ini bukan satu-satu tafsiran. Tafsiran yang lain tobiah, cetakan yang diletakkan Allah pada bayi itu. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi. Nanti orang tuanya memproses, ini nurture namanya, lingkungan. Makanya sebenarnya kalau kita ini proporsional melihat ada nature, ada nurture, kita nanti nggak jadi sok-sokan Pak. Misalnya kita ini bawaannya temperamen Pak, terus ada perintah sabar, sampai nek berhasil sabar itu pahalanya lebih besar daripada yang bawaannya itu wis cool, enak. Itu melakukan sabar kan nggak butuh effort Pak, ya pahalanya titik. Wong ada kaidah al ajru alal qadril masyaqah, besarnya pahala sesuai dengan kadar kesulitan. Makanya nggak perlu banding-bandingkan, aku kok turunan ngene yo wis wong tuaku kok iso ngono. Wong tua sampai ngomong mbahku kok ngono, kesalah-salahan Pak, gak mari.
Itu loh. Wah, Islam nggak ngajari begitu kok. Cuma secara kaidah ilmu memang ono genetik, turunan, memang ada program. Artinya apa? Sekalipun bawaanmu itu minim, nek programmu itu tenanan bagus, Allah akan mengubah. Allah tidak akan merubah nasib keadaan satu kaum hingga dia itu merubah apa yang ada pada dirinya. Dan perubahanmu itu Pak, proses perjalananmu, perubahan dinilai semuanya oleh Allah. Clear Pak ini? Jadi berarti yang kita lakukan apa? Pertama, kita harus aware, sadar diri. Potensi elekku iki sing teko mbiyen sampai saiki opo ae. Harus kita baca dulu Pak, semuanya Pak. Setelah itu baru kita proses program dengan apa? Habit, membiasakan apa, kumpul dengan siapa, belajar tema apa, sampai kita proses yang jelek itu berubah menjadi baik, yang kurang itu akhirnya menjadi kelebihan. Berarti Allah Maha Adil apa? Maha Adil para jamaah sekalian. Setiap yang diberikan Allah itu ada konsekuensinya. Modalnya titik butuh perjuangan, pahalamu luwe akeh. Modalnya banyak awakmu gak spiro effort ya pahalanya mek titik. Karena semua itu setiap amal akan dibalas sesuai dengan amal mereka masing-masing. Saya kira itu nih jawaban saya singkat nggih. Nggih, monggo. Dalam diri manusia seperti tadi disampaikan ini bahwa lahir atau memang fitrahnya seperti itu. Di mana cara mengubah orang yang memang karakternya atau bawaan lahirnya seperti itu? Sering kita lihat, oh bawaan lahir, bawaan lahir, kira-kira ada nggak doa atau amalan-amalan yang bisa mengubah seseorang atau manusia ya? Itu yang bisa mengubah dari apa yang menjadi karakter awalnya kemudian lebih baik. Dalam mengubahnya mungkin ada amalan-amalan atau apa ya yang bisa terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya nyambung Pak ya dengan yang pertama. Jadi begini, kalau kita nanti sudah tahapan mau mengubah, nanti itu ada urutannya Pak. Ya, mengubah dari karakter yang itu bawaan, lalu nanti berubah. Ya kalau baca Quran itu kan dari amaroh sampai menuju mutmainah, menjadi jiwa yang betul-betul isinya itu api, tenang dengan kebaikan. Yang awalnya saya ono dorongan-dorongan yang jelek. Nah itu tahapan yang pertama. Memang tahapannya harus punya aware terhadap keburukan kita itu apa. Yang jelek-jelek itu harus kita tahu dulu. Misalnya apa kita itu malesan, apa kita ini tersinggungan. Ada nggak Pak orang itu yang gampang tersinggung? Nah ini berarti kekurangan. Itu berarti harus diselesaikan nanti. Gitu. Kalau nek tersinggungan terus kan nggak bisa interaksi sosial yang bagus Pak nanti. Kalau tersinggungan terus, berarti itu di checklist kekurangannya apa. Nah kalau sudah ada tahu yang jelek-jelek, namanya awareness Pak, membangun awareness tentang diri. Kalau sudah tahu di list semuanya, baru yang kedua kita buat komitmen. Faida azamta fatawakal Allah. Kamu bertekad bulat mau membuang yang buruk-buruk sambil minta tolong kepada Allah. Ya pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa Pak. Misalnya kita ini temperamen, gampang marah, gampang emosi, ya kita bilang ya Allah, tolonglah hamba sampai menjadi hamba yang sabar dengan bimbinganmu, pertolonganmu. Nek wis wani donga ngono Pak, biasane ku ditekakno Pak sing jengkel-jengkelno biasane. Kok rada mesem Pak jenengan. Ini bukan nantang, karena temperamen itu ujiannya nanti mesti banyak yang menjengkelkan. Gitu. Untuk apa? Latihan sabar. Tak tekakno itu supaya kamu itu menjadi media latihan. Itu bukan aku nyekso awakmu, karena aku tahu kelemahanmu itu di situ. Jadi awak itu mepet Pak, sampai dipekso dengan keadaan itu, kon murang mering terus sampai stroke, stroke barang ngeden-medeni ya. Atau awakmu itu latihan mengendalikan emosi. Itu karena setiap orang di luar kita itu tidak bisa kita kendalikan semua. Sehingga kita kadang-kadang harus belajar menerima dulu, beradaptasi, lalu cari strategi bagaimana memperbaiki yang di luar. Itu mikirnya begitu Pak. Maka tahapan yang kedua komitmen, sambil minta tolong kepada Allah. Baru yang kedua kita menetapkan langkah.
Karena dalam hadis Nabi dikatakan, ini sahih hadisnya, berlatihlah sabar, maka Allah akan memberi sabar kepadamu. Jadi hadisnya itu mengatakan sabar itu bukan doa tok, tapi ada habit, ada kebiasaan yang diulang-ulang sampai terwujud yang namanya sabar. Misalnya Pak, nek murang-muring itu sampai setengah jam. Kalau punya komitmen sabar, ya setengah jam dikurangi titik 20 menit, sama jami menit. Engko dikurangi menit 10 menit, engko dikurangi 5 menit. Ya sampai kemudian diem. Soalnya Pak, nek kebiasaan marah 30 menit langsung diem, semaput Pak, nek diem Pak. Oh yang gededer ini Pak. Karena apa? Karena secara hormon, ini penjelasan sainsnya ya. Hormon-hormon itu yang terbiasa keluar, lalu nggak keluar, itu membuat badan rasanya nggak enak. Sehingga butuh yang namanya desensitisasi, pentahapan, pengurangan bertahap gitu, dikurangi sampai bisa diem. Nah, ketika diem ini biasanya diem wajahnya masih memerah. Ini berdodok. Ini diem sampai wajahnya berkurang. Ini namanya habit, kebiasaan. Secara bertahap. Wes wajahnya tenang kok kini berdodok sampai dalemannya tenang. Nih dalemannya pengen tenang Pak, itu harus belajar ilmu tentang yang disabari. Harus tambah ilmu Pak tentang yang disabari. Misalnya kok istri kok cerewet terus sampean ku jengkel gak kuat sama cerewete, yo sampean harus nambah ilmu. Oh ternyata wedok iku teko ibu Hawa mangap wis teko kono gawan kongkon mandek langsung yo gak iso. Mau psikologi 20.000 kata harus keluar dari perempuan. Nambah lagi informasinya ya. Oh ternyata ada lagi informasi, wong wedok nek cerewet iku semakin direspon iku kayak penyakit gudik. Ini kiai saya yang bilang ya. Engko nek garuk malah meroto gudike ngono kok. Jadi ini sanad dari kiai saya penjelasannya gitu. Makanya gak usah direspon, menengo rungokno sambil ngomong sadaqallahu ngono ya. Nah itu namanya berarti apa, wis tahu ilmunya Pak, akhirnya sampai bisa praktek. Diem tapi di sininya bisa pelong. Itu nggih Bang, itu berlaku sama keburukan-keburukan yang lain, mesti ada tahapan-tahapannya. Semoga bermanfaat Pak. Saya dengan semua bermanfaat ilmunya, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.